yang mengoperatori ya apa karena susah. Bentar ya. Oke. Gimana kabarnya? Kalian sehat? Udah tahu belum nih acara malam hari ini tuh apa? Masa udah tahu belum? Jadi acara malam hari ini yaitu pemilihan ketua baru Pondok Pesantren Darussalam Waturinggo. Jadi gimana nih? Udah siap belum untuk memilih setiap pasangan yang kalian sekiranya dia itu pilihan terbaik saya? Gimana? Udah siap belum? Udah pada siap? Udah pada memilih pasangannya? Ayo yang semangat. Kalau saya bilang semangat malam, ya semangat gitu ya. Semangat malam. Mana nih yang laki-laki? Masa gak ada suaranya? Ini yang laki-laki coba. Semangat malam. Ayo selaki. Ayo masa kawannya sama perempuan. Ayo dong, tunjukkan bahwa pasangan itu laki-laki. Yuk, tunjukkan mana suara pas kalian. Tunjukkan. Ayo coba satu kali lagi ya. Semangat malam. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Risa Fitah Hapsari selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Waturinggo, yang kami terdiri Al-Ustaz Rizky Asfiuddin, Al-Ustaz Arfi Meka Saputra, Ustazah Sayani Ruki Mawa, yang kami harapkan barokah ilmunya, dan yang kami banggakan seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Waturinggo, dan yang saya cintai seluruh santriwan santriwati yang berbahagia. Puji syukur selalu terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Galuh Al-Fatah dalam rangka pemilihan nakoda baru Pondok Pesantren Darussalam Waturinggo. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya yang nanti di yaumil kiamat. Amin. Selanjutnya
Di sini kami sebagai pembawa acara, saya atas nama Rizkia Afifah Ramadhani, saya Dea Latifah, akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan-sambutan, 3. Acara inti, 4. Doa, 5. Penutup. Langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umum kita. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ustadz Rizky Afsyanuddin. Kepadanya kami persilakan. Di sini apa ke depan MC? Di sini apa ke depan dia? Depan kan kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Mana pendukungnya kandidat putra nomor 1? Tepuk tangan. Mana pendukungnya kandidat putri nomor 1 Kalvina Novela? Tepuk tangan untuk semua para kandidat. Yang pertama ada Ibnu Aziz Satul. Yang kedua ada Andika Pranama. Yang ketiga ada Kang Ilwanto. Yang keempat yang paling ganteng ada Mayu Istira. Yang kalau kita lihat putri yang pertama ada Mbak Kalvina Novela. Ini salah ketua OSIS ya kan, sudah masuk. Kemudian ada Dian Via, ada Naswa Ramadhani, dan yang keempat ada Sri Rahayu. Dan yang saya hormati Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang saya hormati juga Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, mata Allah bitul ubihima wa barakati ubihima fil amin. Yang saya hormati juga orang tua kita, guru kita, Ibu Dr. Isa Fitra Amsari dan suami Bapak Guntur yang sedang haji, semoga diberikan kemudahan dalam peribadatannya, pulang dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Ustadz Alvin Eka Saputra yang sekarang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kemudian yang saya hormati Ustazah Cahyadi, semoga diberikan kekuatan istiqomah untuk mengajar kita semuanya. Dan tidak lupa anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darussalam Katolikal, yang semoga memberikan kebutuhan dalam belajar dan menurutnya, amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik yang Allah berikan sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti biasa. Tidak lain itu karena nikmat dan rahmatnya Gusti Allah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kelak dikumpulkan bareng bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Satu, ada makalah yang sangat masyhur yang tadi saya ingat sebelum saya maju. Begini bunyinya, man khadima khudima. Barang siapa orang yang mengabdi, maka kelak dia akan dimuliakan. Jadi barang siapa orang yang mengabdi, pasti kelak dia akan dimuliakan. Wong sing gelem ngurmati kelak akan dihormati. Wong sing gelem nabi kelak bakal besok akan didadekake wong. Kira-kira seperti itu. Jadi pada malam hari ini itu pemilihan ketua pondok pesantren Darussalam Watorikel periode tahun 2025-2026. Mereka nanti ada wajah-wajah baru tentu yang menggantikan yang sekarang kelas 3. Kita doakan semoga kepengurusannya jauh lebih maksimal lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi. Tadi yang saya katakan, barang siapa orang yang kemudian mau hikmah, maka ke depan dia insya Allah pasti akan dimuliakan. Jadi acara pada malam hari ini bukan cuma formal saja, bukan cuma acara yang kemudian tidak bermakna, tapi acara yang penting bahkan untuk di masa mendatang bagi para pengurus-pengurus yang baru. Itu yang pertama. Man bagaimana khudimah. Yang kedua, ada keterangan man akroma aliman ka'annama akroma sab'ina nabiyan. Barang siapa yang memuliakan satu orang alim, maka dia seperti orang yang sedang memuliakan 70 nabi. Terus apa? Man akroma muta'aliman. Dan barang siapa yang gelem menghormati santri, nabi kalau santri, rumah santri, satu santri saja, maka ka'annama akroma sab'ina syahidan. Maka orang tersebut itu seperti orang yang sedang memuliakan 70 orang yang mati syahid. Nah itu. Jadi bukan saja ngabdi kepada kiai, tapi ngabdi menghormati tropeni kepada santri, satu santri saja itu seperti kayak orang lagi memuliakan 70 orang yang mati syahid. Nah itu. Jadi ini adalah ibadah, ini adalah kebaikan, ini adalah spiritual, jadi jangan disepelekan. Nah itu. Jadi 1 tahun anak-anak yang nanti mulai kelas 3 itu diberikan kesempatan untuk hikmah, untuk mengabdikan diri begitu. Itu luar biasa hebatnya, luar biasa dampaknya. Saya, Ustaz Cahyani, Ustaz Alvin itu ketika di pondok bukan orang yang cuma ngaji, bukan orang yang cuma ngaji, tapi kami adalah orang yang menaruh kepala kami di bawah kaki guru kami. Kami ketika di pondok, saya, Ustaz Alvin, Ustaz Cahyani yang sekarang kemudian ada di Darussalam, ketika pondoknya, ketika ngajinya itu bukan sekedar nafsai saja, bukan cuma ketika menghafalkan Al-Quran saja, bukan cuma menghafalkan Quran saja, tapi punya rasa hikmah dengan para guru-guru kami, punya rasa cinta kepada guru-guru kami, punya rasa sayang kepada guru-guru kami, seperti itu. Dan boleh jadi yang mengantarkan saya di Darussalam itu bukan kitab saya, bukan alfiah saya, bukan bacaan agama saya, barangkali dan pasti itu karena pengabdian yang saya lakukan kepada guru-guru saya. Jadi kalau cara saya, pengabdian itu mungkin terlihat sepele tapi nilainya besar. Jadi jangan pernah menyepelekan. Selanjutnya saya mau ngomong seperti ini. Angkatan Al-Murtadho yang nanti akan menggantikan pengurusan, angkatan Asifah yang nanti akan menggantikan kepengurusan Al-Murtadho. Itu kalau cara saya, menurut saya lebih enak dari nyontak ketimbang angkatan Al-Murtadho. Kenapa? Kalau angkatan Al-Murtadho itu mereka baru kenal kalau Ustaz. Sedangkan adik-adik kelas itu tinggal fotokopi, lebihnya di mana, hebatnya di mana, plusnya di mana, tinggal di fotokopi. Kalau ada lebihnya yang berarti dikembangkan, difotokopikan, kemudian di kepengurusan yang sekarang. Kalau ada kekurangannya, tinggal kemudian menjadi pembenahan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa kalau kemudian di angkatan yang kelas 2 ini kurang maksimal, itu mandat beres. Kalau yang kelas 3 saja ngimbangi ustaz dan ustazahnya itu bisa sedemikian rupa,
maka harapannya saya angkatan Asyifa itu harus jauh lebih maksimal. Siap? Asyifa, nanti ketika jadi kepengurusan, bismillah lebih maksimal ketimbang al-koordinator. Siap? Gampang. Selama setahun lebihnya di mana, libatnya di mana, plusnya di mana, tempelkan ke Asyifa. Kekurangannya maka jadikan sebagai pembenahan. Bisa dipahami ya. Adapun karena ini sebuah pengabdian ibadah, maka tidak ada ibadah yang sifatnya tidak ada cobaan, pasti bakal diomong. Pasti bakal diomong. Cari di pondok manapun yang pengurusnya dipuji gak bakal ada. Nah itu. Jadi kalau nyuwun sewu, kalau angkatan Al-Syifa yang kelas 2 itu kemudian punya rasa kemarin rasa yang berlebihan kepada kakak kelas, misal kalau ada, nanti kalian akan merasakan bagaimana jadi kakak kelas, jadi pengurus. Oh ternyata seperti ini. Kalau ternyata tidak gampang, ternyata tidak mudah. Ngopeni jadi terlalu keras. Orang ngopeni jadi orang hormati. Apa ngomong jadi sok jadi penguasa. Kan seperti itu, serba angel. Dan nanti yang digaungkan oleh kalian akan merasakan oh seperti ini yang dirasakan sama kakak kelas. Kan begitu. Rewel, ngomongi jadi sok-sokan, orang ngomong jadi orang perhatian, dan seperti itulah seterusnya. Karena itu belajar daripada kakak kelas kalian untuk yang plusnya sekali lagi di fotokopi, untuk kekurangannya jadikan sebagai pembenahan. Semoga kepengurusan ke depan itu jauh lebih baik, jauh lebih maksimal, jauh lebih hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita ngecek bocoran di sini. Apa semangat malam? Santri putra, semangat malam. Ya, kalau orang baru HP pasti takabian. Semangat malam ya dia. Antara orang baru HP pasti takabian. Santri putra, semangat malam. Santri putri semangat malam. Ya, santri putra HP pasti takabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan Ketua Pondok Pesantren Darussalam Maturika kepada Kang Roisa Nurul Tajara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi qadara lailan min khalqihi wa liqah hatta nahat qulubun min nahwihi ومن هذه لسانه لا تنهي وسرب على ذو لسانه ورب في الحامد الألحان. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul berwajah berujung di tempat yang mulia ini. Salat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada tujuan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang terhormat Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang kami hormati
Ibu Kepala Sekolah SMK Darussalam Karangpucung, Ibu Dr. Isa Fida Abjadi SPDM, yang kami tandingi Al-Ustaz Rizky Hasanuddin, Al-Ustaz Alfineka Saputra, dan Ustazah Sanjani Umi Imarah yang kami nantikan barakah ilmu ya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ponpes Darussalam Batu akan melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka memilih ketua dan wakil ketua pondok pesantren Darussalam Batu masa bakti 2025-2026. Dan saya ingin sedikit berpesan, semoga siapapun nanti yang akan menjadi ketua dan wakil pondok pesantren Darussalam Batu dapat menjalankan tanggung jawab amanah jujur dalam melaksanakan tugasnya, dan semoga dapat menjadikan pondok pesantren Darussalam Batu menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan saya mewakili kepengurusan angkatan 11 mohon maaf apabila kami dalam menjalankan tugas kurang maksimal, bahkan jauh dari apa yang diharapkan oleh semuanya. Kami mohon maaf, khususnya yang putra, saya mohon maaf apabila saya menjadi ketua kurang maksimal dalam memimpin kalian semua. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan tanpa suatu apapun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang pertama, perkenalan kandidat. Ayo, mau dari mana nih? Mau dari paslon putri atau putra? Ayo, dari mana dulu nih? Putra atau putri? Ya, dari putra dulu. Oke, kita panggilkan paslon urut nomor 1. Kandidat nomor 1 kepada Ibnu Ngazizatul Mubaidillah, tempat tanggal lahir Cilacap 15 Januari 2008. Moto, yakinlah pada keyakinan sendiri. Tepuk tangan yang meriah. Kandidat nomor
wajah-wajah yang akan menjadi nakoda baru pondok kita. Mari kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Nah, sudah perkenalan ya, sudah tahu nih. Nah, selanjutnya pasti mau tahu lah ya, apa sih visi dan misi dari setiap kandidat. Mau tahu nggak? Yuk, mau dari mana dulu nih? Dari Putri. Urutan berapa? Mari kita dengarkan visi dan misi kandidat kita Putri nomor 3 kepada Mbak Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon kandidat Ketua Pondok Pesantren Pesantren Pondok. Visi saya yaitu mewujudkan lingkungan pesantren yang nyaman dan membentuk santri yang berakhlak sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Misi saya yaitu yang pertama, menanamkan sikap mandiri dan disiplin. Yang kedua, ngobrol santri dengan hati. Yang ketiga, berkomunikasi antar santri atau dengan ustaz dan ustazah dengan sikap bijak dan santun. Yang keempat yaitu membangun kekompakan dan terus belajar membantu diri agar menjadi pemimpin yang baik. Mungkin itu saja visi dan misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih dari visi misi dari Ananda Nasra? Gimana? Sudah tahu pilihannya atau masih mau lanjut? Lanjut ya. Mau lanjut ke sebelah mana nih? Putra atau putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar di tengah pendekatan gagai. Tolong diangkat mejanya bawa ke sana dulu. Mejanya diangkat bawa ke sana dulu. Sahabat besar kelas dulu. Akmal, coba tamal, para sobri. Sebentar, udah bawa ke sana dulu. Meja yang ini. Jadi setiap kandidat di sini saja. Dan duduk istirahat karena katon gitu loh Mbak.
Kini saya akan menyampaikan visi saya sebagai calon kandidat ketua Pondok Pesantren Darussalam Maturibal. Visi saya itu mewujudkan santri yang berakhlak guru karimah serta mampu bergaul dengan masyarakat sekitar. Misi saya yang pertama itu menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi sesama santri. Yang kedua, mewujudkan karakter santri yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan di pondok pesantren. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya mau memilih sendiri. Di sini saya mau memilih pasangan yang memang visi-visi dari Putra. Kepada Kang Irwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin untuk menyampaikan misi dan visi saya. Untuk menjadi awal pekerjaan, saya sebagai kandidat nomor urut 03 untuk menjadi pemimpin atau calon lurah Pondok Pesantren Darussalam Maturibal. Visi saya mewujudkan kehidupan santri yang disiplin, berakhlak mulia, dan berilmu agama Islam. Misi saya nomor 1, melakukan pengawasan terhadap tingkah laku santri di dalam pondok maupun di luar pondok. Nomor 2, menjadikan santri lebih tanggung jawab, jujur, dan mandiri. Nomor 3, mengaktifkan piket komplek biar bersih dan nyaman. Cukup sekian dari saya, mungkin lebihnya kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kandidat Putri udah menyampaikan 1, Putra udah 2. Selanjutnya mau kemana nih? Mau Putra lagi atau dari Putri? Dari Putri. Ayo dari Putri, dari pasangan nomor berapa? Kandidat nomor berapa? Kandidat nomor 1 kepada Mbak Kalvina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kalvina Novella dari paslon nomor 1. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya ketika nantinya saya terpilih menjadi Ketua Pondok Pesantren Darussalam Maturibal.
Langsung saja, berikut merupakan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan pondok pesantren yang unggul dalam ilmu, amal, dan juga akhlak. Mencetak santri yang mandiri dan juga membentuk generasi santri yang berintegritas dan juga berwawasan global. Kemudian ada dua misi saya. Misi saya adalah satu, meningkatkan pendidikan dan juga pengajaran, sekaligus menyeimbangkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang kedua, mendorong kemandirian santri melalui kegiatan keterampilan hidup. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan positif yang dapat membangun potensi santri. Sekian visi dan misi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mau dari mana nih? Putra mau dari kandidat nomor berapa Putra? Oke, kita saksikan kandidat nomor 2 kepada Kang Andika. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita sebelah Calvin, yang jelas sedikit. Ada sebelah Calvin sedikit. Jadi kena di kamera. Maju lah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama yang akan menyampaikan visi-misi untuk menjadi ketua lurah pondok jika nanti saya terpilih. Visi saya menjadikan pondok pesantren sebagai lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh santri, pengajar, dan staf, sehingga dapat menjalankan proses belajar dan ibadah dengan optimal. Misi saya meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh santri dalam menjaga kebersihan lingkungan pondok. Yang kedua, menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai dan terawat. Jadi cukup sekian visi misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mau. Yo. Mau Putra atau Putri? Putra lah ya, habiskan. Yo, kepada Kang Ibnu Aziza. Sini no geser agak sampingnya Calvin. Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon izin untuk menyampaikan visi-misi saya jika saya kepilih jadi pemimpin ketua pondok. Visi saya menjadi pemimpin yang amanah, melayani dengan hati dan membangun generasi santri yang berakhlakul karimah. Misi saya yang pertama, 1. Menjadi teladan dalam akhlak adab di kehidupan pondok sehari-hari. 2. Membangun komunikasi yang baik dan terbuka antara santri, pengurus, dan ustaz. 3. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan santri melalui kegiatan positif. 4. Menyelesaikan masalah santri dengan adil, bijak, dan musyawarah. 5. Mendorong terciptanya suasana pondok yang bersih. 6. Siap menerima masukan dan menjalankan amanah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf.
ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Putra udah selesai ya. Selanjutnya nih dari Putri tinggal dua nih. Mau dari mana nih? Dari paslon kandidat nomor 4 atau nomor 2? 2 tempat. Dari 4 terlebih dahulu kepada Ananda Sri Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai kandidat lurah calon lurah tahun ajaran 2025-2026. Mulai dari visi saya yaitu menjadikan Pondok Pesantren Darussalam Maturikal sebagai pondok yang modern dengan mengikuti perkembangan zaman serta membangun generasi santri yang berakhlak mulia. Visi saya yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan pondok yang bersih dan nyaman. Yang kedua yaitu membangun karakter santri yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mewujudkan santri yang aktif terhadap kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Maturikal. Sekian visi dan misi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir mari kita dengarkan visi dan misi dari Mbak Dila. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan visi misi sebagai calon kandidat Pondok Pesantren Darussalam Maturikal. Visi saya yaitu menjadikan Pondok Pesantren Darussalam sebagai lembaga pendidikan yang mendidik santri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, disiplin dan tanggung jawab serta menjadi contoh bagi masyarakat. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai-nilai akhlak mulia di pondok pesantren seperti jujur, amanah dan sabar. Yang kedua, membangun budaya disiplin dan berakhlak mulia serta memastikan bahwa semua santri menaati tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, kemandirian dan kedisiplinan dalam sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum sesi pertanyaan ya, sesi menegakkan. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk semua kandidat kita. Tepuk tangannya meriah. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Adapun peraturan dalam sesi tanya jawab, setiap kandidat wajib mendapatkan minimal 7 pertanyaan dari santri maupun ustadz dan ustazah. Jika belum mendapatkan 7 pertanyaan, maka kandidat belum dipersilakan untuk duduk kembali. Kayaknya
Saya lihat kayaknya ini dari setiap kandidat mukanya tegang-tegang banget. Kayaknya panas dingin. Panas dingin. Nah, untuk memberi semangat ya, untuk memberi semangat kandidat-kandidat kita, saya mau dari nanti setiap kandidat kalau saya bilang siap menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika, kalian jawab siap, siap, siap. Gitu. Siap? Siap apa enggak? Oke, mulai ya. Apakah kalian siap untuk menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika? Ayo semangat semangat. Oh, mau menjalankan tugas yang mau jadi pemimpin harus semangat semangat. Saya sekali lagi ya, bukan sekali lagi. Yaudah dari Putri dulu. Apakah kalian siap untuk menjadi kandidat? Apakah kalian siap untuk menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika? Siap. Ayo dong, ya semangat. Ulangi lagi ya. Dia habis nih suara saya. Ayo, semangat. Apakah kalian siap untuk menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika? Siap. Ayo yang mutra. Tunjukkan suara emas kalian. Duduk tegap. Siap gerak. Siap ya. Kepada kandidat putra, apakah kalian siap untuk menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika? Ulangi sambil memegang tangan. Siap. Mengepal tangan. Ayo, ulangi lagi ya. Apakah kalian siap untuk menjadi nahkoda baru Pondok Pesantren Darussalam Maturika? Oke, saya detik-detik menegangkan dimulai. Jadi pertanyaannya yang putri boleh nanya yang putra, yang putra juga boleh nanya yang putri kayak gitu. Acak saja. Oke, ya. Jadi yang putri boleh nanya ke kandidat putra dan yang putra boleh nanya ke kandidat putri. Gitu. Ya. Bebas pertanyaannya. Monggo siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ayo. Nah, kalian ini mempelajari visi misi di grup itu sudah saya share, didetailkan lagi. Saya dulu Bu MC, saya mau tanya. Oke, siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acak ya, misalkan saya nanya ke Yudis, berarti yang lain nggak harus ke Yudis, boleh ke Irwan, boleh ke Kalvi dan seterusnya. Saya mau pertanyaannya ke Mbak apa Lanang Disit ya? Lanang Disit wis. Ke Mas Yudhistira. Mas Yudhistira tadi menyinggung mengenai tentang kebersihan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda agar ke depan komplek itu terlihat lebih bersih lagi, lebih maksimal lagi, terutama bagian kamar mandi yang airnya banyak belakungnya. Nah, itu cara jenengan agar menjaga kebersihan, tekniknya seperti apa, dan apa takziran yang akan didapati oleh anggota jenengan jika kemudian tidak mau menjaga kebersihan. Silakan diambil. Ini saya tahu satu pertanyaan. Boleh berdiri Mas Yudhistira.
ke sini. Isi menjawab, yang saya akan lakukan itu akan membuat peraturan jika WC itu kotor, itu dilarang terutama untuk merokok di WC ya. Nah, berarti merokok di WC nggak boleh ya? Tidak boleh. Kalau misalkan ketahuan diapain? Membersihkan kamar mandi. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Yudhistira, luar biasa. Sudah tidak ada rokok di kamar mandi lagi. Bagus, teruskan. Dan jika itu tetap dilanggar, maka sanksinya akan lebih berat, yaitu membersihkan seluruh halaman lingkungan pondok. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Yang lain silakan. Yang Putri Putra. Oke, boleh. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengasih pertanyaan kepada calon nomor 2 yang bernama Kang Andika. Kang Andika tadi menyinggung tentang masalah kebersihan. Ya. Saya akan memberi pertanyaan, bagaimana sampean akan meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi berpartisipasi santri pondok dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Tolong dijawab. Oke, kurang siap. Izin menjawab. Jika nanti saya menjadi ketua pondok, saya dengan meningkatkan kesadarannya, saya akan ketika pikir rutin setiap hari, saya akan setiap jadwal setiap harinya akan ada ketuanya, dan ketua itu akan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya. Dan ketika ketua itu tidak bertanggung jawab, insya Allah saya akan turun tangan sendiri. Biar kalian semua bisa sadar. Jika kalian tidak sadar, insya Allah saya yang akan membersihkan kompleks sendiri. Cukup sekian. Mantap, luar biasa. Ustazah. Oke, Ustazah. Monggo. Bertanya, kayaknya ini untuk semuanya saja, untuk semua kandidat. Dari visi misi yang kalian sampaikan, kenapa kami harus memilih kalian? Kelebihan apa yang menjadikan kamu semua layak untuk kami pilih? Keren nih pertanyaannya. Masya Allah. Jawab semuanya berarti ya? Jawab semuanya. Jawab semuanya nih. Jawab semuanya nih. Jadi siapa dulu Ustazah? Jadi Sri dulu, monggo. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelebihan dari saya karena dapat bertanggung jawab, namun untuk kekurangan dari saya mungkin kurang bagus di dalam public speaking. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Ya, boleh tepuk tangan. Mohon izin Ustazah untuk menjawab pertanyaan.
insya Allah saya akan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi dan akan bekerjasama dengan para pengurus baru belajar dari para pengurus sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Mungkin saya dipilih sebagai calon ketua kandidat karena insya Allah saya bisa menjadi contoh yang saya miliki, yang saya mempunyai kebaikan, yang mungkin saya bisa dipilih sebagai calon kandidat karena insya Allah saya bisa melakukan visi misi saya yang saya tadi sampaikan. Insya Allah bisa Ya. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Ustazah. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak ingin terpilih. Tapi nanti apabila seharusnya nanti saya yang terpilih, insya Allah saya akan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ayo, Idris. Sing banter suara naik. Izin Pak jawab. Mungkin takdir Allah. Karena saya ini masih banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Izin untuk menjawab. Mungkin kalian memilih saya untuk menjadi calon lurah atau pemimpin pondok. Mungkin kelebihan saya ada yang kalian belum ketahui. Asik. Dan juga ada kekurangan yang mungkin kalian belum ketahui juga. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Saya juga tidak tahu apa kelebihan saya. Saya kurang dari public speaking, tidak seperti Mbak Kalvina. Public speakingnya bagus. Dan saya juga tidak, dan saya juga agamanya kurang. Pengalamannya juga masih sedikit. Mungkin ketika nanti saya jadi ketua pondok, insya Allah dengan seiring jalannya waktu saya bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menjawab Bu Ustazah. Mungkin karena saya dianggap mampu sama teman-teman saya dan para asatid. Kekurangan saya mungkin di public speaking masih kurang bagus, dan insya Allah ke depan akan berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri, tinggal tadi Putri belum ada yang tanya, ayo. Ayo. Sebentar. Oke, bagus, boleh. Selamat.
Sebelumnya terima kasih kesempatan bertanya. Ini untuk seluruh kandidat ketua pondok. Yang pertama, bagaimana sikap Anda ketika menemui santri yang malas berjamaah dan malas setoran apapun itu untuk semua santri? Yang kedua, khusus untuk kandidat putri, bagaimana sikap Anda ketika menemui santri yang sebenarnya santri itu sudah suci dari haidnya, tapi santri tersebut tidak langsung dalam berjamaah dan dia beralasan kalau dia masih haid. Emang ada yang kayak gitu? Kayak gitu saja, banyak saja. Astagfirullahaladzim. Sekian pertanyaan dari saya. Ini pur yakin. Dari seluruh kandidat baik putra maupun putri. Putra ya. Itu dari Ibnu dulu nggak apa-apa. Nggak mau setoran, nggak mau jamaah, dan ketika sudah selesai haid, jalannya sudah jalannya masih haid gitu ya. Jadi mikir semua aneh jere. Itu. Coba yang masalah jamaah tadi ketika tidak mau jamaah. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Sifda. Kenal dene. Sebenarnya kalau saya jawab bisa, semisal saya dengan misal dengan mengoprak-oprak santri tersebut, tapi kalau saya pikir lagi mungkin itu bagi saya berat dan mungkin tidak akan istiqomah. Alangkah baiknya dengan berjalannya waktu, insya Allah saya bisa mengatasi itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Langsung ke sini coba deh jawabannya, ke Putri coba, Sri. Juga penasaran gimmick sing ngaku-ngaku jare masih hit. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sifda. Yang pertama, untuk mengatasi anak-anak yang malas jamaah, mungkin nanti kepengurusan kami tentunya akan mengadakan akan mengoprak-oprak kepada santri untuk lebih rajin berjamaah. Ketika santri tersebut tidak ingin berjamaah, terpaksa HP kami sita. Untuk menjawab pertanyaan kedua, ketika ada santri yang sudah 15 hari dia belum berangkat ke masjid, terpaksa dari kami pengurus akan melakukan pengecekan. Maaf ini ya, pengecekan yang dimaksudkan seperti apa? Maaf ini, pengecekan yang dimaksud seperti apa? Pengecekannya di kamar mandi berdua. Tapi itu juga tapi emang juga seperti itu. meminta persetujuan dari Dewan Asatid. Oke. Kalau pengurus yang sekarang kayak gitu nggak? Punten. Kalau yang anak-anak sudah selesai haid, tapi ngakuni masih haid, dicek kayak gitu nggak punten? Betul, bagus berarti. Oke. Sekian yang dapat saya jawab. Berarti gimana Ustaz? Gue nggak apa-apa kayak gitu. Sampai dicek-cek dulu kayak gitu. Gue masing-masing biasanya punya kalender, jadi pengurus punya kalender itu kan. Ada datanya ada gitu. Kenapa harus ngajak terus biar bisa ngeceknya dari situ? Di sini ada nggak di sini teman-teman pengurus sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Paling saya kalau udah kita kalender mana coba dicek katanya bener.
Pengurus sekarang punya data anak nggak kalender head gitu. Kalau di Yusufi ada itu kalender headnya ada. Di sini ada nggak? Ah, itu bagus itu buat kalender head. Siap ya? Nanti ketahuan, nggak perlu dibawa ke kamar mandi, bisa dicek lewat kalender. Oke, semuanya ya tadi sudah ya. Oke, yang putri saja tapi yang poin doang putri saja. Semuanya. Nas. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan Mas Indra. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi untuk anak yang malas jamaah dan setoran? Mungkin saya akan lebih mengawasi anak-anak tersebut dan memberikan contoh yang baik karena pengurus itu sebagai contoh untuk sampai-sampainya. Lalu untuk yang kedua, mungkin para pengurus, saya akan bekerjasama dengan para pengurus mungkin dari keamanan untuk lebih mengawasi anak tersebut yang mungkin pura-pura sudah belum suci head, terus mengecek di bagian absenan di masjid pas absenan jamaah, lalu terus menemani siswa tersebut dengan hati yang tulus agar tidak boyong. Sekian dari saya, terima kasih. Mantap, insyaallah. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Indra. Yang pertama, cara mengatasi larasi jarang jamaah, mestinya video berkoprak, girodo tegas. Mungkin saya bisa mengasih contoh kepada lare-lare kayak sami jamaah kali kan sami setoran. Yang kedua, mungkin harus ditanyakan kepada anak tersebut dan sangat dijelaskan dari awalnya kapan dan akhirnya itu kapan. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Indra. Seperti yang lainnya, yang paling utama adalah mengoprak-oprak santri yang ketika mulai jemaah seperti Mbak Dea, juga ketika subuh-subuh juga ngoprak-oprak santri. Dan benar juga teman-teman Naswa, yaitu kita akan bekerja sama dengan bagian keamanan, nggak juga hanya di bagian keamanan, tapi juga seluruh pengurus untuk bisa ngoprak-oprakin santri dalam berjamaah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jawabannya adalah kita tanya terlebih dahulu kepada anak tersebut, apakah anak tersebut sudah selesai head beneran atau enggak. Yang kedua, kita bisa melihat dari daftar absenannya. Sekian jawaban dari saya. Cukupkan dulu ya sebenarnya. Ini memberikan kesempatan untuk yang lain dulu. Monggo yang putra, yang putri boleh. Oke, ada. Oke, kasihkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya untuk seluruh kandidat putra maupun putri. Ketika kalian sudah terpilih menjadi lurah, apa yang akan kalian lakukan ketika ada santri yang gak betah di pondok dan kepengen boyong? Mohon tanggapannya. Apa yang akan kalian lakukan ketika ada santri yang gak betah di pondok dan kepengen boyong? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Ketika saya terpilih, nanti saya akan melakukan pendekatan kepada santri tersebut dan akan memberikan motivasi supaya betah di pondok karena emang ya. Nanti akan menyesal kalau sudah keluar pondok.
Mungkin itu saja yang saya jawab. Terima kasih. Dicukupkan karena waktu. Dan tadi Putri ada yang mau tanya? Yang kelas 2 belum ada yang tanya, kelas 1? Tiwi mau tanya? Oke, mic-nya dikasih buat Dea. Mohon izin untuk bertanya kepada semuanya. Kayaknya untuk memberikan kesempatan yang lain satu saja. Oke. Untuk Mbak Naswa, bagaimana cara Anda mengatasi anak-anak yang cara bicaranya masih terlalu toksik, sedangkan kita dalam lingkungan pondok diajarkan tata krama dalam berbicara dimanapun dan kapanpun. Oke, tepuk tangan, pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Tiwi. Mohon izin untuk menjawabnya. Cara saya untuk mengatasi anak-anak yang bicara toksik di pondok, mungkin saya mencontohkan dengan baik dengan tidak berbicara toksik di pondok, dan saya juga bekerjasama dengan para pengurus untuk menjadi contoh yang baik untuk para santrinya. Lalu jika ada yang berkata toksik, saya ingin saya ingin memberi motivasi dan seperti yang pada program pengajian Ta'lim Ta'lim. Sekian, terima kasih. Insyaallah, kan. Ya, sekarang saya tanya yang penting. Pertama untuk Andika, apakah jenengan berani terkait masalah rokok ke depan mau seperti apa di Darussalam? Apakah santri barunya kelas 2-nya kan seperti biasa diperbolehkan atau ada aturan baru terkait masalah rokok? Saya rasa untuk akhir-akhir ini memang dari dulu terlalu terjun bebas. Apa mau seperti itu terus atau ada aturan baru di masa pemerintahan kalian? 1, 2, langsung kepada Mbak Calvin. 1, santri putri itu penyakitnya sirkel-sirkelan, geng-gengan. Bagaimana cara jenengan menghadapi itu agar jangankan yang dengan kakak kelas saya di kelas, yang dengan seangkatan saja kadang masih ada geng-gengan kan? Bagaimana cara jenengan menghadapi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan dalam pemerintahan yang jenengan, malah anak buah jenengan yang angkatan itu melakukan pelanggaran nih, apakah siap ditazir 10 kali lipat ketimbang santri biasa? Itu pertanyaan saya. Monggo dijawab. Jadi Calvin dulu boleh. Izin menjawab dari pertanyaan Ustaz. Circle. Untuk yang pertama yaitu masalah circle-circlean yang saya lihat sadar sendiri karena banyak di sini yang circle-circlean. Karena mungkin ada temannya yang kurang inilah, kurang itu dan lain sebagainya. Menurut jawaban saya sendiri, mungkin kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara bersamaan. Contohnya mungkin khayaroan dicampur antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, dari situ kita bisa kerjasama antara kelas 1, 2, 3 tersebut dan tidak membeda-bedakan juga. Itu menjembatani ya, ngerangkul begitu ya. Oke, paham. Yang kedua itu tadi, bernikah 10 kali lipat hukumannya dibandingkan dengan santri biasa. Kalau menurut saya untuk 10 kali lipat lebih banyak itu karena menurut saya tahu mungkin di sini juga para pengurus, tapi mereka juga memiliki hati yang mungkin tidak 10 kali lipat, tapi setidaknya setengah dari santri yang biasa. Berapa kali lipat, Calvin? Mungkin setengahnya 5. Oke, tepuk tangan untuk Calvin. Andika, rokok mau dikemanakan? Ayo, rokok mau dikemanakan? Seperti ini teruskah atau seperti apa? Silakan. Izin menjawab. Mungkin akan diteruskan, tapi saya akan membatasi
seperti yang sekarang ngerokok di kamar, paling nanti ngerokok di kamar itu dilarang merokok. Ya, merokoknya cuma boleh di samping, dan di kamar mandi kalau ngerokok tidak boleh, puntungnya itu tidak boleh ditinggalkan, harus dibuang keluar. Apa jenengan berani semua santri putra untuk di angkatan jenengan dan pemerintahan jenengan semua di kelas tidak boleh rokok lagi di masa mendatang untuk tahun besok dan seterusnya. Jadi tahun 2025 start mulai bulan Agustus itu sudah tidak ada bau asap rokok. Beranikah jenengan seperti itu? Tidak. Tidak berani. Ya sudah, duduk. Serang tenteng kemudian terus. Monggo yang lain silakan, Ustazah juga boleh tanya lagi, silakan. Silakan, yang kelas 2 belum ada yang tanya. Oh ada. Oke. Mic-nya tolong panitia. Sebelumnya kepada calon ketua yang putra, terutama pada nomor urut 3, izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengatasi santri yang sering bolos sekolah? Cengap-cengap. Mungkin hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, bisa diulangi lagi. Bagaimana cara mengatasi santri yang sering bolos sekolah? Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi kalau saya kepilih atau menjadi lurah pondok, saya akan menegaskan seluruh santri putra atau putra khususnya yang sudah bolos ini, kalau ada santri yang kelihatan bolos sama saya akan turun tangan atau akan ada tasirannya. Lah kalau pengurus sendiri gimana? Kalau pengurus sendiri, Masa mau disamakan? Berani nggak dipajang di Komplek Putri? Berani nggak kalau yang pengurus? Iya itu dan bisa dulu. Terus mungkin gitu, saya lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ayo mungkin Ustazah tanya lagi, Ustazah monggo silakan. Yang Putri. Baik, di sini saya mau bertanya kepada kandidat nomor 4 Putri, kepada Sri. Di situ tertera visi Anda yaitu menjadikan pondok pesantren Darussalam Turiqah sebagai pondok yang modern dan mengikuti perkembangan zaman. Saya mau tanya, mau dijadikan pondok pesantren ini mau semodern apa dalam mengikuti perkembangan zaman? Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dia. Maksud pondok pesantren yang modern itu bukan berarti dengan menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam pondok pesantren, melainkan dengan untuk menjadikan pesantren sebagai inovasi agar masyarakat lebih tertarik terhadap pondok pesantren, dan juga akan contohnya dengan melakukan dokumentasi di setiap kegiatan santri dan juga membuat konten-konten tentang pondok pesantren Darussalam Turiqah agar banyak masyarakat
Dah dipatok Mbak MC dah sampai jam 10.15 guys. Sampai jam 10.15 ya. Setelah itu baru pencoblosan. Oke. Jadi putra, ini nyoblos putra, putri nyoblos putri. Dah itu aja. Monggo sing lanang durung takon. Durung takon. Sing kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon urut 1 Ibnu Azizatul Ubaidillah. Jadi begini, dari pengalaman pengurus yang al-murtadu itu lebih susah, ibaratnya gini, untuk memarahi adik kelas itu sangat mudah, tapi sangat sulit kalau untuk memarahi yang seangkatan. Nah, biasanya terjadi seperti itu malah menjadi pertengkaran, jadinya menjadi berpisah. Lama-lama berpisah, lama-lama menjadi mukim karena nggak betah, nggak ada kerjaan, jadinya berpisah. Nah, kira-kira bagaimana ini cara mengatasinya untuk Mas Ibnu Azizatul Ubaidillah? Terima kasih atas pertanyaannya, Kang Udin. Mungkin dengan saya terus berusaha selalu mengompakkan teman-teman angkatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Kang Udin. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Maaf, izin bertanya. Maaf, izin bertanya kepada Mbak Dila, bagaimana cara kalian mengambil keputusan untuk menangani permasalahan di saat keputusan di angkatan berbeda-beda? Iya, paham. Oke. Ustazah satu lagi Ustazah. Bagaimana cara kalian mengambil keputusan untuk menangani sebuah permasalahan di saat keputusan angkatan berbeda-beda? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bunda. Mungkin saya akan mengevaluasi sama angkatan biar saling berguna, saling evaluasi, saling mungkin itu saja. Evaluasi. Tepuk tangan. Ustazah mau tanya. Oke, kelas 2. Kita sampai jam 10.15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kandidat putra nomor 4. Divisinya terdapat mampu bersosial dengan masyarakat sekitar. Apa yang akan Anda lakukan? Langsung. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Ya, terutama untuk ketika kalian ada perpulangan dan di rumah ada acara di desa yaitu tahlilan, terutama kalian bisa mengikutinya dan
bisa mengikuti yang lainnya, atau ketika untuk Agustusan ada di rumah, kalian ikut melaksanakannya dengan senang hati dan bisa bermusyawarah dengan warga sekitar di tempat kalian tinggal. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi Coba wabarakatuh. langsung disambung tanggapannya jenengan untuk ke depan bagaimana menyikapi santrinya pacaran. Tepuk tangan di situ untuk pertanyaan lain. Mau seperti apa hukumannya? Silakan dijelaskan di masa ini jenengan. Untuk para santri yang berpacaran di ketahuan di angkatan saya, nanti ada hukumannya, yaitu yang pertama, yang putra itu yang putri menaiki gerobak dengan bertulisan menaiki gerobak dan didorong oleh pasangannya melakukan berputar 2 kali saja di lingkungan. Ditonton semua santri begitu. Mungkin itu saja. Oke. Tepuk tangan untuk Yudis. Dikasihkan sekelas 2 Mingke. Kelas 2 sebelum kau saja. Kelas 2 tuh tanya. Ya. Naik apa nih? Gelang. Green apa? Gerobak. Ayo Lolita, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa tanyanya? Izin bertanya untuk seluruh. Jen, tembak sini satu aja. Laki-laki boleh, putri boleh. Untuk kandidat putri nomor 2, bagaimana jika nanti tidak sesuai dengan visi misi yang ada? Apa konsekuensi? Konsentrasi. Apa konsekuensi? Apa konsekuensinya? Dan apakah Anda dapat mempertanggungjawabkannya? Terima kasih. Bagus, ya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Jawab dikit. Tanyanya ke siapa tadi? Oh, Kak Dila Dil, jawab. Oh, Dila sama Kasihkan ke Dila. pertanyaannya, kalau misalkan tidak sesuai dengan visi misi, konsekuensinya bagaimana? Siapkah bertanggung jawab? Begitu. Izinkan saya menjawab dari Mbak Lolita. Insya Allah saya akan mencontohkan apa yang Insya Allah saya akan mencontohkan yang saya membuat visi misi itu, dan insya Allah saya bertanggung jawab. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mencontohkan. Nah, baru ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Mas Andika. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa visi misi Anda akan relevan di masa depan? Di masa depan, tahun berapa? Kurang lebih 50. 04. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa visi misi Anda akan berjalan di masa depan yang akan mendatang? Izin menjawab pertanyaan Mas. Mungkin saya akan dan mungkin
dengan menjalankan setiap kamar ada tong sampah. Nah, tong sampah itu nanti saya tidak akan menggunakan tong sampah atom dan saya akan menggunakan tong sampah plastik biar lebih efisien dan lebih praktis. Dan ketika roan tidak usah memungut sampah, jadi langsung mengangkut ke roda dan dibuang. Kalau berjalannya ya tinggal dijalanin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, terakhir Ustazah. Sudah cukup ya, tinggal Ustazah atau ada lagi sekali lagi boleh? Oke, sebelum Ustazah. Boleh. Putra ada? Satu lagi. Oke, terakhir satu putra, satu